didukung oleh Ya, kita masih berbincang mengenai kinerja dan target Kementerian Pariwisata untuk mencapai 20 juta wisatawan pada 2019 nanti. Bersama Menteri Pariwisata Bapak Arief Yahya dan juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB Bapak Taufan Rahmadi. Pak Taufan, daerah mana saja ini yang menjadi fokus pariwisata di NTB? Waduh, kalau kita bilang fokus, sebenarnya Lombok Semua. itu kaya dengan alam yang sangat indah. Ya. Berbicara tentang pantai, pantainya dengan pasir yang putih. Boleh dikatakan masih virgin. Iya. Bicara tentang waterfall, Mbak bisa melihat bagaimana pemandangan Gunung Rinjani dipadukan dengan air terjun yang begitu deras dengan begitu hijau. Iya. Ini salah satu menjadi kekuatan untuk bisa menarik wisatawan dari Timur Tengah, karena mereka terbiasa melihat kekeringan, gurun dan segala macam. Iya. Begitu mereka melihat alam yang demikian hijau dengan air terjun demikian indahnya, mereka bilang ini this is jannah. Ya, jadi surga. Ya. Jadi sudahlah. Kalau bicara tentang Lombok, bicara tentang surga yang tersembunyi. Jadi potensinya sudah ada. Sudah ada. Nah, apa upaya yang dilakukan untuk mungkin berbenah supaya lebih baik lagi? Jadi begini, dengan penghargaan yang didapatkan berkat dukungan dari para kementerian, seluruh komponen masyarakat yang ada, ini merupakan spirit bagi kami untuk terus berbenah. Jadi ini tidak mudah, ini perjuangan yang tidak yang harus bisa dipertahankan. Ya, tentunya ini kita harapkan agar semua komponen di daerah, masyarakat di daerah, mulai dari pimpinan sampai kepada pelaku industri bersatu padu. Ya, award ini pun merupakan kolaborasi semua pihak. Ya. Bagaimana Pak Menteri, Pak Presiden, Bapak Gubernur kami dan semua pelaku industri menyatu untuk bisa memenangkan ini semuanya. Oke. Jadi itulah saya katakan bahwa waktunya untuk berbenah. Jangan kita terlena dengan penghargaan ini, tapi terus bergerak. Jangan terjebak kepada euforia, tapi terus menciptakan langkah-langkah konkret untuk mempertahankan ini. Oke. Nah, harapannya apa, Pak Taufan? Harapannya tentunya Pak Menteri tetap mengayomi kami di daerah. Ya, karena kami tidak mungkin akan bisa seperti ini tanpa dukungan daripada Kementerian Pariwisata. Ya, itu satu. Yang kedua, kami juga berharap di daerah juga pelaku industri jangan khawatir tentang wisata halal ini. Wisata halal ini ada berbicara tentang market opportunity dari segmentasi wisatawan tertentu yang memang itu bisa memberikan value devisa buat daerah. Seperti itu, Mbak. Oke. Pak Arief, kita tahu kan kalau untuk mencapai target 20 juta wisatawan ini artinya Kementerian Pariwisata tidak bisa bekerja sendiri, pasti ada koordinasi dengan kementerian lain dan juga pihak swasta. Nah, bagaimana soal koordinasi ini, Pak? Ya, saya selalu mengatakan Indonesia Incorporated. Jadi kalau bangsa itu mau maju harus punya musuh bersama. Kalau kita mau bersatu, solid, kita harus punya musuh bersama. Musuh kita bukan kita. Musuh saya bukan Taufan, bukan Lucia, bukan orang-orang yang ada di Indonesia. Pesaing kita ada di luar. Lebih jelas lagi, pesaing kita Malaysia, Thailand. Sehingga ada Indonesia Incorporated. Bersatulah Indonesia ini menggunakan pentahelix. Akademisinya, pebisnisnya, governmentnya, community-nya, medianya. A, B, G, C, M. Bersatu untuk Indonesia, hampir pasti kita menang. Saya sering mengatakan gini, kemenangan itu direncanakan. Seperti yang World Halal ini betul-betul kita rencanakan. Alhamdulillah Pak Presiden mendukung, ikut retweet, meledak gitu. Sampai gubernurnya, sampai orang biasa. Nah, itu Indonesia Incorporated itu harus selalu kita gaungkan sehingga kita cepat maju. Kalahkan Malaysia dalam waktu 2 tahun. 2 tahun lagi kalahkan Thailand. Di dalam negeri pariwisata harus menjadi sektor utama pendukung devisa. Nah, seperti itu akan bagus sekali. Oke, dengan omongan mungkin ini terlalu susah, impossible begitu, bagaimana ini? Ya, Pak Arief. Jadi saya katakan kemenangan itu direncanakan. Kalau saya mengatakan gini, spirit yang tinggi akan mencari jalannya sendiri untuk sukses. Dan saya
bisa dilihat ya track record kita bahwa sesuatu yang kita inginkan itu akan bisa kita capai kalau kita mampu membayangkannya. If you can imagine, you can get it. Setuju Pak. Jadi meraih impian itu harus di-set tinggi ya Pak. Betul. Ya. Kalau cuman biasa-biasa saja bukan impian ya Pak. Nggak semangat namanya. Lagi. Baik, terima kasih. Demi Indonesia yang penting itu. Ya, terima kasih Pak Arief dan juga Pak Taufan. Kita berharap supaya target 20 juta wisatawan mancanegara di 2019 bisa tercapai ya. Amin. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam 811. 811 masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Saya Lucia Saharu undur diri. Sampai jumpa.